faktor yang ya, jadi ini sangat utama ya. Kita harus hati-hati. Sehingga sebetulnya kalau mau menikah itu harus pasangan itu harus dicek ya. HIV, talasemi dan sebagainya ya. Faktor risiko terjadi ini faktor yang menjadi penyebab utama itu sebetulnya untuk narkoba itu tidak jelas apakah dengan hanya jarum suntik ataukah memang perilaku seks. Karena saya pernah mendapatkan melihat kasus itu pesta narkoba itu juga sekaligus pesta perempuan ya, pesta seks. Jadi dia lawan jenis maupun sesama jenis itu udah nggak karu-karuan ya. Sehingga ini yang menyebabkan juga masalah yang ada di dalam HIV ya. Sebetulnya apa sih yang di istilah Jawanya itu apa sih sing digondeli seorang wanita itu adalah atau bagaimana sih orang itu selain agama ya, laki atau perempuan itu bagaimana berhubungan seks di luar nikah itu jangan sampai terjadi. Itu bukan hanya dari segi agama. Kita ingat ya, manusia itu punya kebutuhan Maslow itu. Kebutuhan Maslow itu apa aja? Ya, kebutuhan dasar. Ya, apa aja kebutuhan Maslow? Mbak Cantika, sesuai Maslow. Bagaimana, Bu? Kebutuhan manusia sesuai Maslow itu kebutuhan apa aja? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Sevi, kebutuhan manusia itu menurut Maslow apa aja kebutuhan dasar manusia itu? Atau manusia itu mempunyai 5 kebutuhan ya. Yang pertama kebutuhan biologis ya. Kebutuhan biologis itu yaitu makan, minum, oksigen, istirahat, seks ya. Yang kedua yaitu sudah kebutuhan rasa aman nyaman. Ya, ketiga kebutuhan dicintai ya. Dicintai, keempat dihargai ya. Yang kelima aktualisasi diri ya, puncak. Seseorang itu sebetulnya mempunyai kebutuhan dasar yaitu seksual. Kalau dia hanya membutuhkan, hanya ingin diakui atau hanya menomorsatukan ke seksual, itu maka dia hanya memikir kebutuhan dasar saja, biologis saja, kebutuhan biologis saja. Padahal orang itu bisa sampai aktualisasi diri, harga diri, ya, itu harga diri sampai aktualisasi diri. Kalau dia memperhatikan itu semua, maka tidak ada seks di luar nikah atau free sex ya. Jadi jangan sampai perempuan atau laki itu kalau sudah free sex maka sebetulnya itu tidak ada harganya, tidak punya harga diri. Ya, itu yang harus Anda pegang teguh ya, jangan sampai melakukan hubungan seks di luar nikah. Selain itu di agama ya, agama jelas orang di luar hubungan seksual di luar nikah adalah zina. Zina tidak akan diampuni. Ya.
Gejala pertama yang muncul biasanya macam-macam ya. Ada juga pasien yang terdiagnosa itu setelah di bronkoskopi itu ada banyak jamur di tenggorokannya ya, di kerongkongannya, di esofagusnya. Atau lidah yang putih-putih jamur disertai badan ini dan sebagainya. Ini saya kira sudah pernah dibahas tanda-tandanya ya. Ini pemaparannya ya untuk HIV sedunia yang tadi kita lihat. Nah, sekarang bagaimana interaksi antara virus dan penjamu ya, ada tiga tahap ya. Bagaimana reaksi virus pada tubuh kita. Yang pertama yaitu fase akut ya. Itu respon awal seseorang dewasa yang imunologinya atau daya tahan tubuhnya, imunokompetennya terhadap virus HIV itu secara klinis yang khas sekali ya, hanya kadang-kadang batuk, lemas, badan sakit semua dan sebagainya. Merupakan penyakit yang sembuh sendiri terjadi pada 50% sampai 70% ya. Dia terserang HIV pada fase awal ya, dari orang dewasa itu sampai 6 minggu setelah infeksi. Pada fase kronis ya, menengahnya akan muncul respon imun yang spesifik ya. Terdapat virus yang dibuktikan melalui serokonversi biasanya dalam rentang 3 hingga 17 minggu ya, setelah perjalanan atau setelah kuman masuk tubuh kita ya, masuk tubuh pasien dan mengawali munculnya T sitosit atau CD4 ya yang spesifik terhadap virus. Setelah itu maka akan muncul T helper atau T CD4 ini ya, kembali bertambah atau replikasi dan mendekati jumlah yang normal. Namun ini tergantung pada virus dan adanya virus pada plasma. Akan merupakan penanda berakhirnya replikasi virus. Dia akan terus bertambah ya, virusnya. Fase kritis ini sudah hampir menyerang ke semua tubuh ya, baik itu dari gejala non spesifik yaitu nyeri tenggorokan, alergi dan sebagainya terus berlangsung ya. Ini saya kira juga sudah pernah dipelajari. Oke, terus saja dapat mengalami efek merugikan dengan insiden yang tinggi, saya kira juga sudah ya. Dalam penularan HIV yaitu hubungan seksual adalah bisa anal, oral, atau vaginal ya, yang tidak terselubung tanpa kondom dengan orang yang tidak terinfeksi HIV ya, dengan orang yang terinfeksi HIV. Jadi oral ini ciuman oral itu juga bisa ya, tertularkan. Jarum suntik, tindik, tato dan ini juga bisa karena tato bergantian juga menyebabkan suatu HIV ya, tertularnya itu. Mendapatkan transfusi darah ibu yang menderita positif itu. Saya kira yang khas awal sekali yaitu berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Jadi dia penurunan berat badan 10% ya. Diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Biasanya sudah badannya kurus, sering diare ya. Demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan ya, panas turun terus saja ya.
penurunan kesadaran dan gangguan neurologis ini kalau sudah parah ya. Saya pernah cerita kalau ada pasien yang kejang ya, atau demensia HIV encephalopathy. Jadi kumannya itu sudah menyerang pada otak ya, encephalopathy. Jadi sudah terjadinya kematian pada batang otak atau pada ensepal ya, itu. Infeksi jamur berulang pada alat kelamin. Kalau wanita ya pada vagina, kalau pada pria ini enggak begitu kelihatan karena apa? Karena dia jamur kan biasanya pada suatu hal yang lembab ya. Ya. Individu yang berhasil mencapai identitas diri akan kok ya, biasanya pada masa remaja kenapa bisa terjadi hal-hal yang menyebabkan suatu kenakalan remaja sehingga masuk ke narkoba, free sex, dan akhirnya kena HIV/AIDS itu pada masa remaja usia 12 sampai 18 tahun itu merupakan masa transisi ya. Di rumah kadang-kadang dinyatakan dia itu masih anak-anak ya, tapi dia ingin juga jadi orang dewasa. Dijadikan orang dewasa kadang-kadang dia nggak mau, saya masih anak-anak. Nah ini masa transisi usia antara dewasa dan anak, dia pasti cari tempat atau cari suatu pengakuan. Saya itu sebetulnya dewasa atau saya itu anak-anak ya. Tapi dia itu masih perlu suatu penjelasan, perlu suatu pendampingan. Mempunyai rasa keingintahuannya ya yang tinggi akan hal-hal baru. Ini benar nggak kalau Anda merasakan remaja itu? Ya, Anda kan baru aja remajanya, ya toh? Seperti itu atau enggak? Anda ingat-ingat ya. Jadi rasa ingin tahuan ini yang berlebihan. Kadang-kadang akhirnya sekarang banyak situs-situs yang tahu-tahu tampil. Nah, ini dikejar karena memang rasa ingin tahu dari remaja tersebut. Ya. Kalau ini salah, ya makanya jadi penyalahgunaan narkoba, ya, jadikan seks bebas dan sebagainya. Ini yang perlu dicermati ya dari remaja itu sendiri. Ya. Ini Erik Erikson dalam teori perkembangan sosial mengklasifikasikan remaja itu pada kategori identitas dan kacau identitas. Jadi dia itu ingin diakui dan dia juga masih kacau identitasnya. Identitas diri. Siapa sih saya sebenarnya dan bagaimana saya ingin jadi apa yang harus saya lakukan itu sangat kacau. Disinilah kadang-kadang lingkungan yang akan membentuknya. Ya, di rumah, apalagi di rumah sudah orang tuanya nggak harmonis ya, kesel di rumah dia keluar.
pas di luar ada yang temannya mengakuinya sesuai dengan harapan dia, maka dia akan mengikuti, akan nurut apa yang dikatakan temannya, ya. Dia tidak berpikir panjang lebar bagaimana dampaknya dan sebagainya. Ini adalah sifat dari remaja. Ya. Anda apakah masih remaja? Apakah remaja yang remaja tua, ya, yang dewasa, ya? Anda harus bisa berpikir dan Anda harus nantinya karena perawat harus memberikan suatu jalan pemecahan masalah pada pasiennya, ya. Jadi harus bisa menangani kenakalan remaja nantinya, ya. Jangan malah ikut-ikutan pagar makan tanaman, tidak boleh, ya. Selama masa ini individu mulai mengetahui bahwa ia adalah seorang pribadi yang unik, namun siap untuk memasuki suatu peranan yang berarti di masyarakat. Ya, dia suka ingin di masyarakat itu hal yang diakuinya, ya. Apakah diakui sebagai suatu yang kuat? Ada kendala? Bisa didengar? Bisa ya? Dengar suara saya? Bisa, Bu. Ya, oke. Jadi Anda adalah seorang perawat harus mempunyai karakter yang kuat, ya, emosi yang stabil. Ini karena apa? Memang remaja itu mencapai identitas diri yang masih stabil, yang masih labil, ya, perlu penanganan dan sebagainya, ya. Konsep diri ini perlu distabilkan. Namun individu yang gagal mengalami kekacauan pada konsep diri yang dimiliki, ya, kacau ini juga akan mempengaruhi suatu jiwa orang. Kita belajar apa sih sebetulnya konsep diri seseorang. Konsep diri itu terdiri dari 4, ya, yaitu ideal diri, identitas diri, harga diri, dan body image. Ya, itu yang harus Anda pelajari nantinya, ya, di jiwa. Ini bagaimana kalau remaja itu terganggu, ya, atau pasiennya terganggu, ya. Contohnya pasien dengan HIV, ya. HIV itu dia adalah penyakit terminal dan stigma, makanya harus sangat-sangatlah dirawat dengan penuh, ya, kasih sayang, dengan penuh pemantauan konsep dirinya, ya. Kekacauan identitas ini dapat ditandai dengan emosi yang tidak stabil, ya, resiliensi, ya, yang rendah. Jadi dia itu kadang-kadang tidak care dengan keadaannya sendiri, ya, dan dia mudah dipengaruhi oleh orang lain. Fase menjadi remaja ini dapat dikatakan adalah masa yang sulit karena terjadi masa peralihan, ya. Rasa keingintahuan yang besar dan pencari jati diri, ya, terarah dan menyebabkan banyak remaja itu terlibat pada kenakalan remaja. Kalau sudah kenakalan remaja, larinya yaitu ke narkoba dan seks bebas, ya. Kenakalan pada remaja adalah perilaku atau perbuatan yang melanggar norma aturan hukum dan yang ada di masyarakat. Awalnya, ya, contoh aja di rumah, ya, mungkin nggak pas soal aja makan nggak pas, dia makan seperti ini, keluar serat, ya, akhirnya apa, cakruk di perempatan, ya,
di gardu. Nah, di situ udah teman-temannya ya mengakui, "Wah, ini motornya bagus anu ya, yang lain apa diakui, sehingga dia akan senang. Ya, sehari ini cakep, besok lagi. Lah, ada cewek lewat sweet, ya akhirnya udah setannya masuk ya. Nah, kalau itu sudah kolonial atau kolektif ya, akhirnya ya banyak selenting ini ya, selenting dia harus 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 begini. Ini yang menyebabkan kenakalan remaja itu semakin lebih mengarah ke melanggar norma aturan, ya. Harusnya jam 9 harus sudah pulang, dia, "Wah, segini aja nggak apa-apa," ya. "Wah, di sekitar situ ada jambu yang harus ini, ayo diambil." Ya, ini sudah melanggar hukum, melanggar aturan dan sebagainya. Itu sering terjadi, ya. Kenakalan remaja merupakan akibat dari pengabaian sosial yang menyebabkan perilaku penyimpangan seperti awal-awal bolos sekolah, ya, dah di lingkungannya ditawari merokok, minum minuman keras, narkoba, ya. Kalau sudah ini tawuran, ya, seks bebas. Udah, kenapa hal itu terjadi? Awalnya ya hanya kumpul-kumpul itu aja, ya, kumpul-kumpul membahas yang tidak sesuai dengan nalurinya dia. Karena kejengkelan di rumah, karena tidak terpenuhinya kebutuhan kasih sayang di rumah dan sebagainya. Sehingga dia senang untuk ini ya, keluar. Bahkan dalam beberapa kasus kenakalan remaja yang ekstrim telah menjerumuskan individu dalam perbuatan kriminal, ya, sehingga diproses secara hukum, ya. Ini yang sering terjadi. Remaja tidak serta-merta ya terlibat dalam kenakalan remaja. Setidaknya terdapat 2 faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ini yang penting. Internal itu bagaimana jiwanya dia ya, bagaimana eksternal, bagaimana di keluarga maupun di lingkungannya. Ini sangat-sangatlah terpengaruh nantinya. Ya, faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari diri individu itu sendiri seperti krisis identitas tadi. Siapa sih saya, bagaimana saya? Saya itu kadang-kadang di rumah dianu seperti anak, tapi kalau di luar dituntut untuk tanggung jawab. Ini yang akan menyebabkan individu gagal dalam mencapai identitas seperti mengalami kebingungan akan konsep dirinya. Oke. Sementara itu faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar individu. Ya, luar individu itu sendiri. Sekuritan atau ini didapat dari Sekuritan.com ya, dalam lamanya mengemukakan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan kenakalan remaja itu adalah perceraian orang tua. Ini yang sering ya. Perceraian orang tua, lemahnya komunikasi yang dijalin antara anak dan orang tua ya. Atau masalah finansial. Ya, masalah finansial itu bisa masalah kurangnya finansial atau masalah kelebihan finansial ya. Ya. Dan lemahnya pendidikan moral. Ini yang sangat utama yang terjadi pada kenakalan remaja dari faktor eksternal. Ya, kenakalan remaja di Indonesia ini telah menjadi sebuah fenomena sosial yang tidak terbantahkan. Bu Ayu kok tadi sejak tadi ngomongkan kenakalan remaja.
apakah nggak ada kenakalan orang tua? Ya banyak tetap ya kenakalan orang tua. Ya, tapi karena remaja itu adalah apa ya, nasib bangsa ya. Bangsa kita kalau sudah remajanya nakal semua, kenakalan itu bertambah, apalagi dirusak dengan narkoba, maka masa depan bangsa kita juga nanti bagaimana? Wong jadinya otak itu mengecil ya, tidak pernah dipakai untuk berpikir kritis ya, berpikirnya dengan tentang yang jelek-jelek ya. Nah, ada suatu penelitian ya, otak itu semakin banyak dipakai, maka dia semakin kayak abu-abu gitu ya. Jadi kalau otaknya orang Indonesia itu katanya otaknya masih mulus ya, karena nggak pernah dipakai. Apalagi kalau kena narkoba. Mohon maaf Bu, untuk keperawatan kelas B waktunya sudah habis karena ada matkul, setelah ini ada matkul Oh keperawatan iya, jiwa. oh iya, iya. Ya, oke, kita kan 2 menit aja seperti kenakalan remaja, tawuran, narkoba dan seks bebas. Ya, ini kenakalan remaja. Contoh-contohnya, nah ini mengatasi kenakalan remaja, mengendalikan diri, membangun komunikasi yang asertif, membuat batasan yang jelas, yaitu dengan siapa, memahami kenapa anak terlibat dalam kenakalan remaja. Yang dilakukan orang tua ini, ya, batasan yang jelasnya itu apa, memahami anak. Sekarang nafsa pada remaja, yaitu kekacauan peran, masalah keluarga, gangguan identitas diri, atau dia cari teman. Ini yang menyebabkan nafsa terjadi, pemakaian nafsa, salah coba-coba atau obat ringan sampai dengan dosis berat. Ya, obat merupakan pelarian sementara, jadi dia akan kecanduan. Akhirnya terjadilah suntik berganti-ganti, merobek kulitnya sendiri untuk minum darahnya yang mengandung obat nafsa. Ya, unit masyarakat yang ini harusnya kita usahakan disiplin pada keluarga ya, hubungan yang serasi antara ibu dan anak ya, orang tua dengan anak ya. Ini adalah tanda-tanda awal gejala nafsa, yaitu fisik dan penampilan diri yang menurun, suhu badan yang tidak beraturan, ini sempoyongan dan sebagainya. Nah, ini gejala kecanduan. Ya, anaknya biasanya suka menyendiri tidur. Ya, ini Anda jangan sampai ada. Ya, saya kira itu dari ini banyak juga sebetulnya apa itu sakau atau ganja. Mengidentifikasi itu supaya tidak terjadi penyalahgunaan ya. Saya kira itu, terima kasih ya. Bagaimana cara mengatasi sakau atau ganja. Saya kira rehabilitasi yang utama untuk kalau dia sudah terpakai nafsa, yaitu sangat diperlukan pada remaja atau orang tua, karena apa? Badannya merasa sakit semua. Kalau dia diputus langsung, maka dia badannya sakit semua. Maka obat tetap diberikan dengan tapering, yaitu dikurangi sedikit demi sedikit sampai dia putus dari pemakaian obat. Saya kira itu aja. Terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.